tayangan yang kamu kenal itu. Paham ya? Jadi dari grafik, dari data potensial reduksi standar ini, kalian bisa membaca banyak hal. Ya, itu. Oke, kita ketahui H2O di alam banyak ya. Ya, memang potensial reduksinya dari O2 ditambah 4H+, ya, dengan menyerap 4 elektron menjadi 2H2O, itu potensialnya 1,23 positif, ya kan? Positif. Sehingga untuk berkebalikannya, H2O dijadikan oksigen dan H+, nah itu butuh potensial dari luar ya sebanyak 1,23 volt gitu ya. Jadi kalau kemarin kok ada bahan bakar dari H2O, nah kalian sekarang ketawa ketiwi ya, itu pembohongan publik ya. H2O kok dipecah jadi H+ menghasilkan energi. Kebalik ya kan? Justru H+ ditambah O2 menjadi H2O. Ini yang mungkin. Ya, jadi kalau ada orang bilang bahan bakar dari H2O, ya silakan ketawa ketiwi saja. Lah orang kimia kok termakan isu, ya, terus percaya lah. Berarti belum pernah melihat tabel potensial reduksi standar. Atau melihat, tapi membacanya tidak bermakna. Nah, ya kalian sudah harus mulai bisa membaca bermakna setiap tabel yang kalian peroleh. Nah, sekarang kita membahas dari kekuatan mengoksidasi ya ke arah atas bertambah. Kenapa? Karena dia mudah sekali tereduksi. Kalau tereduksi kan berarti dia harus mengoksidasi spesies yang lainnya kan? Oke ya. Jadi kekuatan mengoksidasinya bertambah. Makin mudah dia mengoksidasi. Mengapa? Karena dia makin mudah tereduksi ya, itu dari atas ke bawah. Harga potensial reduksi standarnya meningkat ya. Makin mudah tereduksi. Berarti dia makin besar kemampuan melakukan oksidasi. Jadi kalau dia tereduksi, pasti dia mengoksidasi. Nah, begitupun sebaliknya, kita lihat sisi kanan ini. Kekuatan mereduksinya bertambah, ya, gitu. Karena dia mengalami oksidasi, ya. Potensial reduksi standarnya dari atas ke bawah menurun. Berarti potensial, tapi kita nggak boleh loh nyebut potensial reduksi, potensial oksidasi standar, nggak ada ya. Yang ada adalah potensial reduksi standar, begitu. Oke, cukup jelas sampai sini ya. Nah, jadi kalian bisa melihat potensial reduksi dari atas ke bawah itu turun, berarti makin mudah untuk teroksidasi ya. Itu. Kalian bisa lihat hampir semua logam ya potensial reduksinya itu negatif, artinya tidak mudah tereduksi tapi justru lebih mudah teroksidasi. Nah ini kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Logam berarti cepat sekali menjadi kation, karena itu tidak sembarangan logam boleh masuk tubuh, karena dia kalau teroksidasi jadi kation berbahaya di dalam tubuh ya. Jadi kation, anion itu spesies-spesies yang mudah bergerak. Kenapa kok mudah bergerak? Karena bermuatan. Kalau tidak bermuatan ya tentu tidak mudah bergerak. Nah, kita lihat. Di sini kok AU kok potensial reduksinya kok positif. Berarti kan lebih mudah tereduksi. Berarti boleh ada di dalam tubuh ya, begitu. Begitupun juga dengan Ag ya begitu. Ag ini juga lebih potensial dia menjadi atom bukan menjadi ion. Nah, kalau menjadi atom di dalam tubuh tidak membahayakan. Ya itu. Contoh nyata, kalau saudara pakai anting-anting terbuat dari logam selain emas bagaimana? Nah, saudara akan mengalami gatel-gatel, nyenyeen ya.
Itu semua karena logamnya ini sedang mengalami oksidasi menjadi kation. Lah kation mudah bergerak masuk ke dalam pori-pori, ya, ketemu dengan kapiler-kapiler darah, ya. Nah, karena dia sebagai antigen apa? Ayo ingat enggak? Maka tubuh akan melawannya dengan antibody, ya, lalu dilawan oleh tubuh. Yang kamu rasakan kan gatel-gatel-gatel, ya kan? Terus keluarlah dari tubuhmu cairan-cairan bening. Lama-lama nanti jadi keruh dan warnanya putih karena sel darah putihnya berperang kalah. Jadilah dia nanah. Nah itu. Itulah proses bagaimana metabolisme dari logam-logam di dalam tubuh, ya itu. Terutama merkuri, wah bahaya sekali masuk dalam tubuh. Begitu dia terion, nah dia akan memicu terbentuknya radikal bebas, menimbulkan banyak penyakit, ya itu. Kalau logam-logam yang lain selain merkuri di sini ya ini terion semua, lalu menyerang sel-sel yang ada di dalam kulit kita, lalu kita gatel-gatel, ya itu keracunan logam yang melalui kulit, ya begitu. Kalau melalui pencernaan beda lagi, termakan, terhirup, nah beda lagi, ya. Oke, baik. Jadi seperti itulah kita harus bisa membaca, ya, dan menganalisis apa yang ada di dalam tabel potensial reduksi standar. Nah, nanti dari sini bagaimana elektrokimia itu bisa berperan, itu kalian bisa memasang 2 dari sekian banyak ini jenis logam, bisa kalian putar-putar, ya, mana yang jadi katoda, mana yang jadi anoda. Kalau dipasangkan selisih potensialnya berapa? Nah, kira-kira akan menjadi sel apa? Sel volta. Kalau dibalik, ya tekor nantinya menjadi sel elektrolisis. Nah, nanti kalian harus latihan, ya, harus latihan memasang-masangkan setiap logam yang ada di sini untuk menjadi elektroda, gitu ya. Itu untuk latihan. Dan berapa potensial yang dihasilkan itu bisa kalian hitung, ya. Oke, nah ini adalah salah satu aplikasi bagaimana logam-logam tadi berupa lempengan bisa menjadi anoda maupun katoda, ya. Ini dicontohkan di sini. Anoda itu tadi apa? Sebagai elektroda positif. Kalau katoda sebagai elektroda negatif, ya. Mengapa kok disebut begitu? Karena kita melihatnya adalah dari gerakan elektron. Yang bergerak kan elektron, ya. Jadi terjadi pergerakan elektron dari anoda ke katoda. Karena katoda ini tadi kita menyebutnya adalah sebagai elektroda negatif, ya, didatangi muatan negatif, ya begitu. Nah, kalau muatannya sendiri dia apa? Ya positif, ya positif pasti nanti akan merupakan tempat atau ujung pergerakan dari elektron, ya. Jadi elektron lari ke katoda, ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pergerakan dari anion dan kation? Nah, jadi nanti akan terjadi pergerakan di dalam apa ini? Yang di tengah ini adalah jembatan garam, ya. Jembatan garam ini tempat terjadinya pertukaran muatan. Bisa dibayangkan kalau elektron bergerak semuanya ke katoda, ya. Di sini elektron. Nah, kira-kira bagaimana? Ya terjadi penumpukan. Nah, maka harus ada pergerakan atau tempat terjadinya pertukaran muatan, ya. Sehingga anion harus tertukar di jembatan garam ini. Begitupun kation, ya. Kalau semua
kationnya sudah ternetralisir oleh elektron. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, terjadi penetralan, ya kan? Nah, kalau netral kan sudah tidak ada pergerakan muatan, tuh kan berhenti. Nah, begitu ya. Jadi kalau tidak ada jembatan garam, ini dikhawatirkan akan terjadi gerakan elektron yang berhenti atau terhenti. Makanya harus ditukar muatannya supaya terjadi terus arus atau pergerakan elektron ini. Karena dari gerakan elektron inilah diukur berapa kuat arusnya. Ya. Jadi ada berapa biji elektron per detik. Nah, berapa bijinya itu kalau kamu bilang 1000, 2000, 3000, waduh, ya kurang banyak. Karena saudara ingat, kalau di dalam kimia, ya, itu bilangan-bilangan itu begitu besarnya. Ya, masih ingat ya? Kira-kira berapa bilangan Avogadro itu? Nah, kira-kira 1 mol itu ada berapa biji atom? Ya, kita nggak mungkin loh ya mengatakan itu 1 losen atom, nah, nggak mungkin. Atau 1 losen ion, nah, nggak mungkin. Ya, kita pakai bilangan-bilangan yang cukup besar ya. Jadi bilangan Faraday, nah itu berapa ya? Nanti kita akan satu persatu mengingat kembali. Jadi kita tidak mungkin berhubungan dengan dosen, ribuan, ratusan, miliaran, tidak mungkin. Tapi dengan bilangan-bilangan yang sudah kita kenal, misalnya 6,02 kali 10 pangkat 23, nah berarti nolnya ada 23 biji ya. Sudah nggak mungkin lagi toh menyebut yang namanya losen, ya, atau puluhan, ratusan, sudah nggak mungkin lagi, oke? Jadi itu. Begitupun gerakan-gerakan dari kation atau elektron ini, ya nggak cuma ribuan, tapi satuannya kulom, ya sekian kulom per detik, ya itu disebut ampere. Nah seperti itu, oke? Jadi sambil mengingat-ingat apa yang kemarin sudah saudara dapatkan, ya gerakan-gerakan dari muatan ini pun, ya melibatkan bilangan-bilangan ya, nggak cuma jutaan, miliaran ya, itu. Oke, baik, kita lanjut lagi. Oh ya, dari keduanya ini pasti nanti akan timbul suatu potensial ya. Inilah yang kita sebut sebagai potensial atau E-cell ya, potensial sel atau E-cell. Ya, potensial yang terjadi, beda potensial antara anoda ya kutub positif dan katoda kutub negatif ya itu. Ini disebut sebagai low electrical potential atau potensial yang rendah. Ini adalah potensial yang tinggi. Dan nanti selisihnya otomatis yang tinggi dikurangi yang rendah. Kalau yang rendah dikurangi yang tinggi ya negatif dong. Oke, gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjut. Nah ini, jadi potensial sel itu adalah potensial katoda dikurangi anoda atau potensial yang tereduksi dikurangi yang teroksidasi ya. Jadi bilangannya yang positif itu yang direduksi, yang negatif adalah proses kebalikannya yaitu yang prosesnya oksidasi. Tapi tetap menggunakan angka yang ada di tabel potensial reduksi, begitu ya. Oke. Jadi E-sel atau beda potensial dari sel itu diambil dari keduanya ya. Jadi selisih keduanya. Ya, selisih keduanya. Bagian yang tereduksi ya dikurangi bagian yang sebenarnya juga tereduksi karena bilangannya adalah bilangan dari potensial reduksi, tapi tandanya adalah negatif. Menunjukkan bahwa bagian itu adalah bagian yang teroksidasi. Oke, jangan lupa ya, tanda negatif ini. Ya, tanda negatif ini. E katoda dan E anoda adalah potensial reduksi ya. Jadi ingat ya. Jadi
harga E anoda, E katoda itu mengambilnya juga dari potensial reduksi ya. Jadi dari tabel potensial reduksi. Dan jangan lupa tanda negatif ini harus selalu ada karena mereka itu dicari selisihnya. Sehingga penghubungnya sudah pasti negatif atau minus begitu ya. Jadi dikurangi selisihnya. Oke, ini jangan lupa ya, jangan lupa. Baik, nah ini untuk mengingat kalau saudara belum pernah berkenalan, nah ini ada Mr. Luigi Galvani ya, ini yang pertama kali membuat atau mencontohkan sebuah sel Galvani. Mengapa mencontohkan? Karena setelah itu kan saudara atau ilmuwan atau siapapun itu bisa merubah-rubah sendiri siapa yang menjadi elektroda positif atau anoda tadi, atau siapa yang menjadi elektroda negatif atau katoda. Silakan dicoba-coba dan menghasilkan berapa. Nah, kalau menghasilkan positif itu masuk area sel Galvani. Kalau menghasilkan negatif berarti kan dibalik ya, itu menghasilkan sel elektrolisis. Baik, kita lanjut. Nah ini percobaan yang pernah dilakukan oleh Mr. Galvani ya. Itu pernah mencoba ini, apa itu? Katak ya, jadi katak itu ternyata otot yang ada di paha ya, itu diukur itu memiliki voltase tertentu ya, memiliki voltase tertentu. Kalau zaman dulu ya dihubungkan saja begitu dengan konduktor seperti ini, kawat yang bisa dialiri listrik. Nah maka kata ini akan bergerak ya, bergerak menunjukkan terjadi atau ada atau memiliki beda potensial ya, memiliki beda potensial. Mengapa kok bisa begitu? Ya kita harus tahu bahwa tubuh kita pun, tubuh katak juga, itu penghantarnya di sini adalah larutan elektrolit. Ya. Jadi garam-garam ya. Itu semua ternyata bermuatan positif dan negatif sehingga dia juga merupakan penghantar listrik ya. Dengan demikian kalau dihubungkan dengan kawat konduktor seperti ini, maka juga akan terjadi aliran ya. Aliran yang cepat ya, seperti kesetrum begitu ya. Jadi kalau kamu menggunakan ini sebagai percobaan, maka akan terjadi gerakan seperti yang samar ini ya. Jadi terjadi gerakan, itu artinya menunjukkan terjadinya ini apa? Ada arus yang mengalir dan juga ada potensial di antara keduanya. Ya. Jadi ada beda potensial tertentu, terus ada gerakan arus tertentu yang kalian bisa merasakan ini juga seperti tersengat ini apa? Listrik tapi rendah sekali sehingga hanya bergerak, bergetar gitu saja ya. Jadi tidak sampai saudara kesetrum enggak. Karena ini hanya kecil saja arus listriknya. Ya, ini adalah percobaan Galvani pertama kali sehingga dia mampu menjelaskan bagaimana pergerakan listrik di dalam tubuh maupun di dalam larutan elektrolit yang dibuat ya di dalam sel Galvani itu sendiri ya. Jadi tadi sudah lihat ya, sel Galvani itu ada ini elektrolitnya. Nah, lalu dari percobaan itu dia konversikan ke dalam wadah-wadah seperti ini ya. Jadi ini adalah larutan elektrolit yang pertama, ini larutan elektrolit yang kedua ya. Lalu mereka dihubungkan dengan elektroda dan kawat penghantar seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Di sini ada H+ dan ada MnO4-.
itu sebagai larutan elektrolitnya. Kira-kira dia akan melepaskan elektron atau menerima elektron?